Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-11 tentang set instruksi, yaitu addressing, models, dan format. Di di mana set instruksi dalam bahasa Inggris yaitu instruction set atau instruction set arsitektur atau bisa disingkat ISI, yang didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para programmer. ISI ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalaman, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I/O eksternal jika ada. ISI merupakan sebuah spesifikasi dari Pullman. Semua kode-kode biner opcode yang diimplementasikan dalam bentuk asli native form dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kemudian format instruksi biner, di mana cakupan jenis elemennya ada data processing, data storage, memory, data movement, program flow control. Data processing yaitu terdiri dari arithmetic, sub, dan sebagainya. Ada logic, and or not, SHR, dan sebagainya. Konversi data. Data storage atau memory yaitu transfer data, store, load, move, dan sebagainya. Data movement yaitu input dan output ke modul I/O. Program flow control yaitu jump, halt, dan sebagainya. Yang berikutnya bentuk instruksi, di mana format instruksi 3 alamat. Contohnya itu mempunyai bentuk umum seperti opcode A, OI1, AO2, misalnya sub YAB. Format instruksi 2 alamat mempunyai bentuk opcode AH, AO, terdiri dari satu alamat hasil merangkap operan, satu alamat operan misal sub YB. Format instruksi satu alamat mempunyai bentuk umum yaitu opcode AO, terdiri dari satu alamat operan hasil disimpan di akumulator, misalnya sub B. Format instruksi 0 alamat mempunyai bentuk opcode terdiri dari semua alamat operan implicit disimpan dalam bentuk stack. Kemudian ada operation code, merupakan operasi yang akan dilaksanakan. Ada source operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Ada result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Next instruksi reference, memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Short dan result operand dapat berupa salah satu di antaranya 3 jenis berikut. Ada main or visual memory, CPU register, dan I/O device. Selanjutnya desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalitas atau sifat independensi instruksi, compatibility, di mana terdiri atas operation repertoire,
data tipe, regis, dan addressing. Selanjutnya jenis set instruksi, di mana ada data processing, arithmetic, logik, dan logik instruksi. Yang kedua ada data storage atau memory instruction. Yang ketiga data movement, yaitu I/O instruction. Di mana data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering digunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Selanjutnya data storage, sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Selanjutnya ada data movement. Proses data movement ini adalah memindahkan dapat dikatakan backup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, graph, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup. Selanjutnya transfer data. Jenis instruksi mesin yang paling mendasar adalah instruksi transfer data. Instruksi transfer data harus menentukan beberapa hal. Pertama, lokasi, peran sumber, dan tujuan harus ditentukan. Setiap lokasi dapat berupa memori, register, atau bagian atas stack. Kedua, panjang data yang akan ditransfer harus ditunjukkan. Ketiga, seperti halnya semua instruksi dengan operan, mode pengalamatan untuk setiap operan harus ditentukan. Contoh transfer data. Nah, ini adalah contoh operasi transfer data, contoh kasus dari IBM IAS 390. Kurang lebih seperti ini ya, di mana ada mnemonic, nama, jumlah bit yang ditransfer, deskripsinya. Di situ ada L, LH, LR, LER, LE, LDR, LD, ST, STH, STC, STE, STD, di mana ada kepanjangannya masing-masing. Ada load Halford, dia 16 digit, load aja. Yang LR load 32, load short 32, load short juga, long. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada aritmatik. Sebagian besar mesin menyediakan operasi aritmatik dasar ADD, subtraction, multiply, division, dan division. Ini selalu disediakan untuk angka signal integer, fixed point. Seringkali mereka juga disediakan untuk floating point dan angka desimal paket. Kemudian operasi lainnya termasuk beberapa instruksi operan tunggal. Sebagai contoh ada absolute, negate, increment, decrement. Absolute artinya itu ambil nilai absolut dari operan. Negate, negasikan operan. Increment, tambahkan satu operan. Decrement, kurangin satu operan. Kemudian ada logika. Tindakan CPU sama dengan aritmatik. Operasi set instruksi untuk operasi logik. 1. AND, OR, NOT, XOR. Yang kedua compare. Yang ketiga test. Yang keempat shift. Dan kelima rotate. Selanjutnya, sebagian besar mesin juga menyediakan beberapa operasi bitwise, yaitu operasi logika untuk memanipulasi bit pada sebuah word atau unit yang dapat dialamatkan, sering disebut sebagai bit switching. Beberapa operasi logika dasar dapat dilakukan pada biner.
operasi AND, OR, dan exclusive OR adalah fungsi logika paling umum dengan 2 operan, sedangkan operasi NOT hanya dengan 1 operan. Berikut adalah tabel kebenaran logika dasar. Selanjutnya ada konversi. Tindakan CPU sama dengan aritmatik dan logik. Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalnya mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi set instruksi untuk konversi, yaitu 1. Translate, di mana menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua, convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, mungkin itulah sedikit penjelasan tentang addressing modules dan ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.